Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyebut dugaan pidana dalam kasus kebocoran dokumen penyelidikan KPK terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian ESDM. Irjen Karyoto menyebut Polda telah menerima lebih dari 10 laporan kebocoran dokumen KPK yang wajib ditindaklanjuti karena ada unsur pidana. Dari klarifikasi sejumlah pihak dan bukti, Karyoto menyatakan ditemukan dugaan pidana. Dugaan pidana terindikasi dari dokumen yang tadinya rahasia menjadi tidak lagi rahasia karena berada di tangan atau pihak yang diselidiki KPK. Laporan kebocoran dokumen KPK yang sudah naik penyidikan di Polda Metro Jaya ini berbeda dengan proses etik di Dewas KPK kemarin yang justru menyebut tak ada bukti pimpinan KPK membocorkan dokumen penyelidikan. Laporan tentang dugaan adanya perbuatan pidana, kami wajib menindaklanjuti semua bentuk laporan. Dari laporan yang kami kumpulkan, kalau tidak salah lebih dari 10 laporan tentang kebocoran informasi di ESDM. Ya memang setelah dilakukan pemeriksaan awal, ada beberapa pihak-pihak yang diklarifikasi, kami memang sudah menemukan adanya peristiwa pidana. Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mendukung Polda Metro Jaya mengusut tuntas dugaan pidana bocornya dokumen penyelidikan KPK terkait dugaan korupsi di Kementerian ESDM. Pukat UGM menilai pembocoran dokumen berpotensi menghilangkan barang bukti dan mengganggu penyidikan. Menurut peneliti Pukat UGM, Zainur Rahman, ada tindak pidana perintangan penyidikan dari pembocoran dokumen KPK tersebut. Bisa disebar ke pihak lain, apalagi pihak tersebut sedang berperkara, maka pihak-pihak yang berkaitan tersebut bisa melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi-saksi, dan juga upaya-upaya lain untuk menghindari jerat dari aparat penegak hukum. Sehingga sebenarnya ini adalah satu peristiwa yang sangat berpengaruh terhadap kinerja KPK, bahkan bisa mengakibatkan kegagalan dalam penyidikan. Sehingga peristiwa ini harus dipandang sebagai sebuah kejadian yang sangat serius. Oleh karena itu, kami mendukung sepenuhnya upaya dari Polda Metro Jaya untuk mengungkap perkara ini hingga tuntas. Kasus dugaan kebocoran dokumen penyelidikan KPK terkait perkara dugaan korupsi di Kementerian ESDM yang menyeret Ketua KPK Firly Bahuri berbeda arah penanganan etik dan pidananya. Hari Senin, Dewan Pengawas KPK mengumumkan Ketua KPK Firly Bahuri tidak cukup bukti membocorkan dokumen penyelidikan KPK di Kementerian ESDM, seperti yang dilaporkan mantan Direktur Penyelidikan KPK, Endar Priantoro, dan 16 pelapor lainnya. Untuk itu, Dewas tidak melanjutkan kasusnya ke sidang etik. Dalam pemeriksaan Dewas KPK, ex-Biro Hukum Kementerian ESDM Idris Sihite mengubah pernyataan bahwa dokumen yang bocor bukan berasal dari Ketua KPK kepada Menteri ESDM, melainkan dari seorang pengusaha. Menurut Dewas pula, tidak ditemukan komunikasi baik kepada Menteri ESDM maupun Ketua KPK Firly Bahuri di ponsel Idris Sihite. Maka Dewan Pengawas dalam pemeriksaan pendahuluan memutuskan bahwa laporan saudara Endar Priantoro dan 16 pelapor lainnya yang menyatakan saudara Firly Bahuri melakukan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku tentang membocorkan rahasia negara kepada seseorang adalah tidak terdapat cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik. Berlawanan dengan hasil pemeriksaan Dewas KPK yang menyebut tak ada cukup bukti Firly Bahuri membocorkan dokumen penyelidikan, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto justru menyatakan ada dugaan pidana. Menurut mantan Deputi Penindakan KPK ini, buktinya dokumen yang bocor ada di tangan orang-orang yang tengah diselidiki KPK. Kami memang sudah menemukan adanya peristiwa pidana. Buktinya apa? Bahwa ada informasi yang kita dapatkan yang ternyata informasi itu masih dalam proses penyelidikan di KPK, ada di pihak-pihak yang sedang menjadi
target-target daripada penyelidikan itu. Ya. Artinya barang yang tadinya rahasia menjadi tidak rahasia ketika sudah dipegang oleh pihak-pihak yang menjadi objek penyelidikan. Kasus dugaan pembocoran dokumen penyelidikan KPK mencuat setelah beredar video viral rekaman percakapan antara petugas KPK dan pejabat Kementerian ESDM. Dalam percakapan itu disebut soal dugaan adanya pimpinan KPK yang membocorkan dokumen hasil penyelidikan KPK ke Menteri ESDM. Tim Liputan Kompas TV.